Hadis-hadis yang kita mau pelajari tentang al-muraqabah atau babul muraqabah. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita bahas tentang hadis tentang muraqabah, definisi muraqabah dulu perlu kita tahu. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Yang dimaksud dengan muraqabah, hadirin yang kami muliakan, ialah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan muraqabah, kita selalu merasa bahwa Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Nah, hadirin yang kami muliakan, kenapa hadis tentang muraqabah perlu kita pelajari? Karena dalam kehidupan kita ini banyak orang yang berbuat kesalahan karena merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berbuat seenaknya. Padahal kita tahu bahwa apapun yang kita perbuat di dunia ini, kita akan mendapatkan balasannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan memperhatikan apa yang kita perbuat. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita? Salah satu tujuannya supaya setiap kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu mendapatkan ganjaran nanti. Setiap kita berbuat dosa, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi itu meletakkan hadis yang pertama tentang muraqabah adalah, karena panjang hadisnya Pak ya, jadi saya singkat karena waktu kita terbatas, tentang ketika seorang laki-laki Pak datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajari tentang Islam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kan pada waktu itu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab pada waktu itu. Datang seorang laki-laki. Laki-laki ini tidak dikenal siapa orangnya. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Sahabat tidak tahu muncul dari mana ini laki-laki, langsung saja muncul. Orang tidak tahu dari mana. Sang laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, beritahukan saya, ajar saya, apa itu yang dimaksud dengan Islam. Pak guru kagak ditelak seleng. Agak telak seleng. Apa yang dimaksud dengan Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang dimaksud dengan Islam katanya adalah an tashhada, engkau bersaksi, engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Itu yang dimaksud dengan Islam. Kemudian selanjutnya, wa tuqimas sholata, kamu mendirikan salat. Itu yang dimaksud dengan Islam. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, kemudian engkau berpuasa pada bulan Ramadan.
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji kalau kamu mampu melaksanakan. Kalau ada pesawat kamu sanggup untuk berjalan ke sana, silahkan Anda melaksanakan ibadah haji. Itu hadirin yang kami muliakan. Nah, pelajaran apa yang kita ingin ambil di sini? Pelajaran yang pertama, Pak, bahwa laki-laki ini bertanya tentang Islam. Sebenarnya laki-laki ini yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Sahabat dia tidak tahu. Sahabat tidak tahu bahwa ini malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia menjelma sebagai seorang laki-laki. Dan para sahabat itu, hadirin yang kami muliakan, setelah Nabi Muhammad menerangkan bahwa ini Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, laki-laki ini mengatakan, sodakta, benar engkau Muhammad, cocok naseng itu mupawe. Sahabat heran, kenapa ada orang bertanya baru membenarkan? Biasanya kan orang bertanya tidak tahu, tapi ini dia bertanya lalu mengatakan sodakta, benar itu apa yang Anda katakan Muhammad. Nah, sesudah begitu dia lagi bertanya, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman, beritahukan saya pisangi ka aga talai teppa. Nabi Muhammad mengatakan, antu'mina billahi, yang dinamakan itu iman, matapaki ripung Allah Ta'ala, kita percaya bahwa ada namanya Allah. Kemudian selanjutnya wa malaikatihi, percaya juga bahwa ada namanya malaikat. Kemudian wa kutubihi, percaya juga bahwa ada namanya kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab Zabur, kitab apa namanya, Taurat, Injil, Al-Quran, Anda harus percaya. Wa rusulihi, ada rasul yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Allah. Wal yaumil akhir, dan Anda harus percaya bahwa ada namanya hari kiamat, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan Anda harus percaya bahwa ada yang dinamakan takdir. Allah menentukan segala sesuatu, takdir baik dan takdir buruk. Nah, hadirin yang kami muliakan, setelah diterangkan, diberitahu laki-laki ini, dia mengatakan sodakta, cocok masangi Muhammad. Setelah dia bertanya seperti itu, sudah diterangkan, dia bertanya lagi, ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan, kasih tahu ke apa yang dimaksud dengan ihsan. Rasulullah mengatakan, yang dimaksud dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka anggap bahwa Allah yang melihat kamu. Nah, hadirin yang kami muliakan, dalam potongan hadis yang saya baca ini, pelajaran apa yang perlu kita ambil? Pelajaran yang pertama, hadirin yang kami muliakan, ketika laki-laki ini bertanya bahwa apa yang dimaksud dengan Islam, dikasih tahu bahwa antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa, hadirin yang kami muliakan? Artinya setiap kelakuan kita, setiap perbuatan kita, kita harus libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengawasi kita. Ya komelo ki salama alinu salama ki akhira, libatkan Allah dalam segala urusan ta. Libatkan Allah dalam segala urusan ta. Kenapa, Bu Pak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 5 kalau tidak salah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di gaga-gaga malindung di sisina pengalata, semua Allah tahu, baik itu di langit maupun di bumi. Makanya hadirin yang kami muliakan, tapakan jaki lalui ya komelo ki salama, hadirin yang kami muliakan, sekali lagi libatkan Allah dalam segala urusan ta. Kemudian yang kedua, ingat bahwa
Allah mengutus satu rasul, jadikan Nabi Muhammad suri tauladan, jadikan Nabi Muhammad contoh tauladan dalam kehidupan kita. Bari salama kilinu salama ki akhirat. Kemudian yang selanjutnya waktu kimas sholat, ya kumas sempajang ya hadirin yang kami mulakan, ingat Allah mengawasi kita. Kenapa banyak orang tidak bagus cara sujudnya? Dia nama kanja rukukna, dia pernah makat maksane malam pulakan aku pure ruku makwe tak langsung ruku. Karena kenapa dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi beliau. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia perbuat. Makanya dalam surah Asy-Syu'ara ini ayat 218 dengan 219 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika kita mendirikan salat, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika perubahan demi perubahan kita lakukan dalam salat, dari ruku, sujud, bangkit kembali. Allah memperhatikan kita. Inilah yang perlu kita ingat hadirin yang kami muliakan. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana caranya kita husu dalam salat? Pekui carana sarekomengi husu ki masumpajang. Pekui carana bari mitau kiri pong Allah Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita termotivasi berbuat, mengeluarkan zakat? Bagaimana caranya supaya kita termotivasi untuk melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin Kamis, Senin dan lain sebagainya? Ternyata jawabannya ada di sini. Dan jawabannya adalah al-ihsan. Jawabannya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Supaya kita khusyuk dalam salat, anggap bahwa Allah melihat kita. Anggap bahwa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gare ko masumpajaki. Allahu Akbar. Na ita kipung Allah Ta'ala. Na perhatika kipung Allah Ta'ala. Kita tidak akan mungkin berbuat seenaknya. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Banyak orang itu salat, Allahu Akbar, kung katutama nita sih. Gili simaku banyak itu. Allahu Akbar, dia tidak khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang kita pelajari. Nah, kemudian selanjutnya, pokoknya kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis ini, Bapak, bahwa kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat. Intinya adalah kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, nasuruh kita tetap peripuangnya, nasuruh kita sempaja, nasuruh kita melaksanakan zakat dan lain sebagainya, sekali lagi merasalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini juga ditanyakan bahwa ya Muhammad, kapan hari kiamat datangnya? Kapan datang katanya hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, kayaknya orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Karena kan Nabi Muhammad sudah tahu bahwa malaikat Jibril ini, malaikat Jibril itu yang datang bertanya, kan sahabat tidak tahu. Ia ini sangi sahabat hadirin yang kami muliakan, makde maniororoni wero. Setelah dia tinggalkan majelis seperti ini, baru Nabi Muhammad mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Yang datang tadi itu bertanya bagaimana Islam, bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, bagaimana dengan ihsan, kapan datangnya hari kiamat. Malaikat Jibril itu yang datang bertanya. Apa tujuannya datang bertanya? Melo kona paring kalingai maka nama kota Allah selangi bari mupigaui. Jadi itu ada orang bertanya itu bukan untuk mengetahui, tapi melo mina pisang itu sisa. Seperti tadi ini malaikat Jibril. Dia tahu, tapi dia bertanya supaya orang juga tahu, orang lain juga bisa tahu apa yang mereka inginkan. Hadirin yang kami muliakan, itu hadis yang pertama. Jadi pembelajaran yang pertama, Bapak, pakanjaki bicara tapi gaui rukunna selengi, pakanjaki bicara tapi gaui rukunna tepae, dengan cara kita selalu merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Bu Pak rukun Islam, rukun iman yang ditempatkan, hadis yang pertama ditempatkan Imam Nawawi dalam bukunya ini? Saya merasa bahwa ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kenapa Bu Pak banyak orang yang gagal dalam kehidupannya ini? Karena dia tidak tahu mengatur. Anu sunnah na Pak diolo, anu wajib na Pak dimunri. Yang wajib dibelakangkan, yang sunnah yang didepankan. Ini jadi masalah. Rajila ada moto mas sampaja tahajud, napa tatip itu pila sampaja subuh patul dinalololongi tindro. Ini adalah suatu kesalahan. Itu. Hadirin yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya, hadis yang kedua yang disampaikan di sini adalah An Abi Zarrin Jundab bin Junadata wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada hadis dari Abi Zar dengan Muaz bin Jabal. Hadis ini hadirin yang kami muliakan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Itau ki ripong Allah Ta'ala kenro ki monro. Artinya di kampung tak ki tinggal mitau ki ripong Allah Ta'ala. Oko ki kampung tem monro mitau ki ripong Allah Ta'ala. Karena kan ada orang itu yang mitau pak aku kampung apa mesiri ko pigo isala tu pak irisen ko tahu. Tapi setelah dia keluar dari kampungnya orang tidak ada yang kenal, wah dia berbuat seenaknya. Makanya Rasulullah mengingatkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Di kampung anda berada, bertakwa kepada Allah. Di kampungnya orang bertakwa. Di negara anda berada, takwa kepada Allah. Di negara orang bertakwa kepada Allah. Kemudian selanjutnya, hadirin yang kami muliakan, kita sendirian juga kita takut kepada Allah. Kita berada di kerumunan orang, kita juga takut kepada Allah. Karena kan ada orang juga takut itu, yang minta irita kupung Allah Ta'ala kumega tomite, karena dia ria. Tapi setelah dia sendiri menyendiri, dia gagal na jama. Tamas sampajatun tamaga tu karena tidak ada yang lihat. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Kemudian selanjutnya, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahanmu itu, ya kupura ki mapigo anu masalah, pigo kisi jadecing. Kenapa tamhuha? Karena kebaikan itu dapat menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil. Yang pertama, al-hasanatu tamhu sayiat, ay tasiluha min kutubil hifzah. Katanya itu kebaikan dapat menghapus kesalahan. Artinya itu ya kupigau ki deceng itu dosa kita dihapus. Karena kan malaikat itu kan ada buku catatan tato. Nanti di akhirat diperlihatkan ki. Maka nang kemana yang dosa pura mempigau nang kemana yang deceng pura pigau ita ni bomu. Lihat buku catatan anda. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, dosa yang kita lakukan itu dihapus. Yesusui. Jadi dia nagaga matuk surmunri. Lenya nih. Ada juga yang mengatakan pendapat mengatakan bahwa maksudnya katanya hadis ini adalah adamul muakhizah. Adamul muakhizah artinya dia nanti tidak disiksa di akhirat. Kemudian pembelajaran yang juga perlu kita ambil dalam hadis ini adalah bahwa ternyata dosa-dosa yang dihapuskan dengan kebaikan itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sedekah, pergi sholat berjamaah yang diampuni. Dosa-dosa besar yang kita lakukan, ada orang yang berzina, ada orang yang tidak sholat, itu tidak diampuni dengan kebaikan yang kita lakukan kecuali harus disertai dengan taubat. Nah, itu maksudnya katanya di dalam hadis ini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk yang perlu kita
perhatikan dalam hadis ini adalah termasuk kita diperintahkan untuk memperbaiki akhlak dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi pokoknya kita berbicara tentang muraqabah. Kita berbicara tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, kita harus bertaubat. Kita harus lebih giat melaksanakan ibadah. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan namanya dosa. Makanya di dalam hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anha, dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Innakum la ta'maluna a'mala, sesungguhnya katanya kalian melaksanakan satu amalan, melaksanakan satu perbuatan. Perbuatan itu katanya atau dosa itu yang Anda lakukan lebih halus, lebih lembut daripada rambut. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, kami katanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan itu, dosa kecil itu, sebagai hal-hal yang dapat membinasakan kita. Artinya hadis ini Bu Pak, dena wedding capa telah dosa. Sekecil apapun dosa itu harus kita selalu menganggap bahwa ini adalah suatu bahaya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Makanya hadirin yang kami muliakan, ulama kita dalam bukunya ini mengatakan bahwa tanda-tandanya, ciri-cirinya orang yang sempurna ketakutannya kepada Allah, tanda-tandanya seorang hamba sangat takut kepada Allah, dia tidak pernah meremehkan dosa. Dosa apapun dia selalu anggap besar. Dia tidak pernah meremehkan dosa. Malu potogi bicutogi, selalu dia tidak pernah menganggap dosa. Semakin besar dosanya, semakin cepat dia bertaubat. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah itu pernah ditanya, siapakah umatmu yang paling cerdas ya Rasulullah? Siapakah umatmu yang paling cerdas? Siapakah hamba Allah yang paling cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Umatku yang paling cerdas, umatku yang paling pintar itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa artinya mandana nafsahu? Selalu menghisap dirinya, selalu memperhatikan, selalu memperhitungkan setiap perbuatannya. Itu yang dimaksud. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu yang paling pintar, bukan hanya bergelar profesor, bukan hanya bergelar doktor, bukan orang kaya dan lain sebagainya, tapi orang yang pandai hadirin yang kami muliakan, mandana nafsahu, yang pandai memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, dan selalu berbuat untuk akhiratnya. Macat timbangi, maka nawai tanah toga je dosa na papule ye, amalak moga na papule, iya ko pigo iya gana puji moga pungalatala de toga na cace pungalatala. Itu hambanya, itu umatnya Nabi Muhammad katanya yang paling pintar. Kemudian setelah itu wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berbuat amal untuk akhiratnya. Wal ajisu, adapun katanya umatku yang paling lemah itu man atba nafsahu hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya dia selalu ingat, selalu lakukan. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu. Kemudian wa tamanna 'ala Allahi, dia berangan-angan kepada Allah. Apa maksudnya berangan-angan? Dia nama sumpajang, dia nama puasa, dia nama pasusakka, majai sipana, tapi selalu dia berangan-angan untuk masuk surga. Ini adalah orang yang lemah. Jadi kesimpulannya hadirin yang kami muliakan, saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Uparingarrang alaikum uparingarrang itu kidi daripada salama kilino salama ki akhirat. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, tolong kita ingat bahwa
Apa yang kita perbuat ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kekayaan, ingatlah bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingat bahwa kekayaan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak sembarang kita makan, tidak sembarang kita kerja. Karena ternyata Rasulullah mengatakan, yamin waddi bu pana pas salama ki waramparata itu harta itu uang tak mobil tak dan lain sebagainya. Harta yang kita miliki yamin bu pana waddi salama ki, kalau sudah terlepas dari dua pertanyaan ini, dari mana datangnya, kemudian belanjakan untuk apa. Yamin waddi salama ki bu pa ya ko halala apulanna, kemudian ku balanca anu halala to yalli. Tapi ya ku anu halala apulangan ro duit ro, tapi maliki anu anak tempo ngala taala, kita tidak akan masuk surga gara-gara hartata. Kemudian selanjutnya anu harang apulanna, tapi ya sumbang ko masih gie de to gaga gunana, masih kita termasuk tercela, masih kita belum selamat di akhirat. Lebih-lebih pabupa ko harangnya apulanna anu harato payalli de sisa nagaga gunana, justru menjadi senjata makan tuan buat kita sendiri. Nah karena itu hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Sarekomang ibu pak, kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berbuat yang terbaik, sehingga pada akhirnya Allah sesuai dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nareko pigau ki deceng ini sendiri lolongan ipa pedecenna, tapi nareko mapigau ki atas salam mapigau ki anu maja, kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.